Halo semuanya, balik lagi bersama kita di Satuan Anak-anak Pinggiran Kota. Tempat kita ngobrol tapi berbobot. Sama aku, Cahya. Dan aku Bunga. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang apa Kak? Studio ide Anak DKV. Ngomong-ngomong tentang studio Anak DKV ini Kak, kita di studio ini tuh nggak cuma ngobrol-ngobrol doang, tapi kita bisa munculin ide-ide kreatif dari sini juga. Ngomong-ngomong soal ide kreatif, kita kan DKV ya Kak. Pernah nggak sih? Kamu ada nggak sih tugas yang menurut kamu paling berkesan? Apa ya? Oh, kamu ingat gak sih yang itu, yang kita buat film itu loh? Oh iya, kelas berapa? Kelas 2 deh kayaknya. Kita buat film itu tuh satu kelas dibagi 2 kelompok kan, dibagi 2 kelompok. Iya, itu seru banget gak sih? Seru banget sampai bener-bener pagi sampai malam tuh kita kerja terus bareng-bareng. Terus ada saatnya kita bener-bener capek banget. Iya, terus ada scene yang di kafe juga. Kita sampai ke kafe, kayak ke kampus juga ya Kak? Iya, sampai pokoknya kita seru banget berjalan-jalan ya. Punya pengalaman baru juga. Sama teman-teman juga seru banget, apalagi kita bawa kamera juga. Kalau dulu kan buat film kan kayak ngeditnya dibagi ya Kak. Kalau kamu dulu ngeditnya pakai apa? Software apa? Dulu sih aku pakainya CapCut. Soalnya lebih gampang juga iya kan. Sih sama. Aku juga. Soalnya yang lain tuh belum bisa menguasai lah. Iya. Intinya belum bisa menguasain. Kalau CapCut itu kan udah tahu ini cara nyembelnya gini. Paling simpel banget buat kita. Kalau kamu? Iya, aku CapCut juga karena jadi simple. Kita buat filmnya itu dibagi-bagi editnya, jadi gampang, nggak dikasih ke satu orang gitu loh. Jadi gampang. Kan kita selain buat film, kita kan juga desain juga ya. Kita sering banget ya kan desain. Nah, biasanya software yang kamu pakai apa? Kalau aku sih biasanya pakai software Adobe Photoshop, terus Illustrator gitu-gitu. Kalau enggak ya Canva mungkin, karena itu tuh Canva tuh kalau nggak mau ribet pakai Canva, soalnya banyak template juga kan. Lebih gampang. Kalau emang lagi nggak mau ribet, lagi mager banget, kalian bisa pakai Canva karena banyak banget elemen-elemen di situ. Guru desain gitu, kamu pakai apa? Canva ya? Lagi pakai template. Paling template sih, karena tinggal ganti warna mungkin ya. Terus udah bagus juga ya. Pakai template aja langsung. Kalau desain sejauh ini yang paling bikin kamu bangga ada nggak sih? Dulu udah pernah kelas berapa ya? Waktu gelar karya itu kelas berapa sih? Kelas 11 nggak sih? Kelas 11 ya, kelas 2an ini kan suruh bikin itu kan kayak desain kemasan. Kemasan. Nah, itu tuh aku bikin maksudnya bikin apa sih? Kemasan. Iya, kemasannya bikin Pocky gitu kan. Pocky, kamu tahu Pocky kukus itu kan. Aku bikin semenarik mungkin, dan itu alhamdulillah bisa dipajang di gelar karya. Kalau kamu? Kalau aku, kamu ingat gak sih waktu kita suruh buat desain foto produk, terus disuruh buat kayak katalog, kayak promosi gitu kan, yang donat itu. Aku suka banget sama hasilnya. Yang kelompok itu? Pas bikin. Iya, tapi yang desainnya kan sendiri-sendiri. Gaya desain yang paling kamu suka itu apa? Aku lebih suka yang minimalis sih, yang kayak simpel kan. Zaman sekarang kan anak muda lebih suka yang simpel tapi enak dilihat, menarik. Nggak terlalu mencolok gitu ya. Terus kalau misal suruh buat proyek bebas nih, kamu bakal milih buat apa? Proyek bebas tentang apa nih? Ya bebas, desain, film. Mungkin kalau aku sih sebenarnya tuh suka bukan desain sih, Nirvana itu desain gak sih? Aku tuh suka Nirvana. Sketsa. Aku tuh suka Nirvana, tapi tuh nggak suka ribetnya. Tapi suka kayak serunya. Iya, seru banget, tapi kalau kelamaan tuh jadi bosen juga. Apalagi kalau ada yang salah satu tuh
bisa salah Iya. semua. Kalau aku lebih suka desain sih, kayak lebih bisa eksplor warna-warna lain, Iya. terus kayak bisa Belajar berekspresi warna juga. buat kreasi sendiri juga sih. Itu seru banget. Ayan. Kan kamu suka nirmana ya? Kalau disuruh milih, kamu lebih suka desain manual apa digital? Mungkin kalau sekarang sih aku lebih ke digital, karena kalau manual itu kadang apa ya, butuh peralatan gitu loh, ribet. Iya. Sebenarnya jadi- suka-suka aja, tapi itu ribet. Kalau digital tinggal ada Ya pakai kan handphone. ada handphone, bisa pakai laptop, bisa Iya. dibawa kemana-mana tuh simple gitu loh. Aku lebih suka gitu sih. Kalau aku lebih suka manual sih, karena kayak bisa kreatif, maksudnya idenya lebih ada aja. Iya, kayak spontan gitu Iya. ya. Semisal nih, kamu ada proyek atau project desain atau buat film gitu, kamu lebih pilih sendiri atau pengennya berkelompok? Kelompok sih kayak yang buat film itu kan, itu seru Kerja sama banget tim. sih. Iya. Karena juga ada teman-teman Iya, mungkin seru banget. dari inspirasi ini beda-beda, bisa dijadiin satu Iya, benar-benar. inspirasi. Jadi ada ide-ide banyak. Dari DKV nih, kamu lebih suka, kamu yang paling kamu tunggu-tunggu tuh kayak teorinya apa langsung praktek gitu? Kalau aku sih praktek, soalnya mungkin lebih jelas kali ya. Soalnya aku tuh orangnya tuh kalau dijelasin tuh malah nggak paham. Harus ada langsung prakteknya. langsung gitu ya. Kayak foto-foto gitu kan banyak banget kan, Iya. teknik-tekniknya, ada teknik ini itu kalau nggak dipraktekin langsung tuh malah bingung. Iya. Malah bingung sendiri. Kalau kira-kira kamu mau kerja di industri bidang kreatif, kamu kira-kira mau jadi bagian apa? Kalau sekarang sih Desain lebih banyak konten kreator mungkin, terus ngedit. Sekarang kan juga banyak editor-editor. Iya. Konten kreator tuh banyak banget yang Yang butuh editor Iya, juga. butuh Zaman editor. sekarang banyak banget, dan itu lumayan nggak sih Iya, penghasilannya? penghasilannya Iya kan? lumayan banget tuh. Desainer juga bisa. Sekarang juga lagi hits banget desainer. Iya. Kalau kamu? Aku suka desain sih buat sekarang. Kayak seru aja gitu loh, bisa eksplor warna, bisa kreatif sama model-model lain. Ya. Mungkin Ayo. ke kreativitasnya itu ya dibutuhin banget, apalagi Ya, kalau harus lagi kreatif ya. gambar gitu kan, kita harus spontan ya, Iya. memunculkan ide-ide kreatif kita. Harus banyak ide juga. Iya. Harus Terus teknik-tekniknya juga kita harus tahu, teknik iya. ngarsir apa-apa gitu. kan itu tadi ya, harus kreatif, harus Iya. ada ide. Biasanya kamu kayak gitu tiba-tiba dapat ide itu tiba-tiba celing. Itu dari mana sih pas lagi ngapain seringnya gitu? Apa ya? Paling kalau suruh mikir di sekolah kita, aku agak macet sih, agak macet pikirannya. Iya sih, Tapi- biasanya ya, di iya, rumah kalau kan. di rumah biasanya kalau lagi hening di rumah Iya itu lah, bisa muncul sendiri. Kalau aku sebelum tidur sih kak. Sebelum tidur Iya, ya? bisa tiba-tiba. Kayak, pikiran ini, ngedesain ini. Iya. Kenapa tadi nggak gitu ya? Iya. Pernah nggak sih kamu lagi ada tugas desain atau apa, tiba-tiba pikirannya kayak belum nggak ada ide gitu loh? Iya. Nah, itu solusinya kamu gimana? Ya pernah lah, apalagi kalau lagi pusing-pusingnya gitu kan, nggak bisa mikir gitu. Mungkin jalan satu-satunya sih searching sih kalau aku. Cari referensi. Searching, ya, biasanya cari di inspirasi. Pinterest atau di googling juga ada. Banyak banget sekarang tuh, zaman digital tuh banyak banget kayak template-template di sana tuh udah disediain gitu. Menurut kamu media sosial itu buat tempat pamer karya aja atau bisa buat peluang kerja sih? Dua-duanya sih kak, sekarang kan apa-apa medsos ya kan. Mau promosi medsos, mau pamer juga medsos, semuanya medsos sih. Soalnya penting banget kan. Apalagi kalau zaman sekarang nggak ada medsos susah sih kalau Iya, mau susah promoin banget. apa. Komunikasi Karena, juga susah. iya, Terus sekarang tuh banyak banget juga lowongan kerja yang iya, dipromosiin lewat medsos. media Iya, sosial. makanya promosi tuh kalau nggak ada medsos tuh susah nggak sih kak? Susah. Karena sekarang kan orang-orang kan carinya juga lewat HP. Iya. Mau terkenal juga lewat HP. Iya. Panjang ya kak Bunga. Iya. Panjang. Pokoknya itu seputar pembahasan Kita tentang di DKV ini. Iya. Semoga
mungkin kalau kalian mau lihat film kita, Oh iya, yang film kita berdua film guys di YouTube ini juga, di aku YouTube ini ini. Telsa TV. Kalian bisa tonton. cari di bawah-bawah. Ada film banyak sekali dari mungkin Kita. kelas-kelas lain Iya. juga. Kelas kita jangan lupa nih. Segitu dulu episode dari kita. Sampai jumpa di Di episode selanjutnya bersama kita di Satuan Anak-anak Pinggiran Kota. Bye bye.